BZ4X, BZ4X, ya itulah dia. Di belakang gua mobil listrik perdana Toyota. Akhirnya ya Toyota setelah selama ini tuh kayak malu-malu kucing, kayak cuma majang-majang doang, ngasih-ngasih kita PHP. Ternyata mereka akhirnya bener-bener meluncurkan mobil listrik perdananya melalui sosok SUV compact ini ya, BZ4X. Mereka sih nyebutnya kayak gitu. Nah, ini mobil ini menarik, harganya juga menarik, spesifikasinya juga mungkin menarik. Nah, untuk tahu lebih lanjut, tonton terus videonya, jangan lupa like dan subscribe. Oke. Nah, kita mulai dari bagian depan ya. Kalau misalnya kalian lihat, ini secara tampilan sebenarnya sama aja ya, atau nggak beda jauh sama SUV dengan mesin konvensional lainnya. Dia punya garis lampu yang sipit, semuanya udah full LED. Cuman yang membedakan karena ini mobil listrik, jadi di bagian grillnya itu nggak ada bolongan kisi-kisi untuk mendinginkan radiator. Jadi cukup terlihat lebih simple, lebih clean ya. Di kedua sisi bumpernya itu kalau kita lihat ada aliran udara yang bisa menambah aerodinamis dan juga mungkin untuk menyalurkan angin agar lebih slim, majunya lebih smooth gitu. Ini bagian depannya kayak gini ya. Kalau kita lihat bagian sampingnya, kayak di bagian samping dia pakai ban yang cukup proporsional, ini pakai ring 18 inci. Terus menariknya ini buat ngisi ngecasnya yang biasanya ada di depan gitu ya. Ini taruh di samping dan di depan. Jadi agak unik. Ya mungkin untuk kepraktisan jadi lebih ini. Nah, di situ ada slot buat ngisinya ya. Ada beberapa opsi. Bisa pakai portable charging, bisa pakai wall charging. Bagian belakangnya juga ini cukup mantep banget ya, dan aerodinamis, lebih runcing-runcing, dan ya setidaknya enak dilihat dan juga tetap punya kesan sebuah SUV. Dan kalau misalnya kita buka bagasinya, ini udah ada hidroliknya, cukup luas kayaknya. Coba kita lihat, lantainya juga rata, dan ini emang 5 penumpang. Tapi memang untuk kaca belakangnya lebih landai. Nah, ini bagian dalamnya. Ini futuristis juga ya, dari setir itu, wah ini keren banget. Di sini banyak tombol-tombolnya dan dia bikin kayak fokus ke driver gitu loh. Cakep sih ini, belum ada atau jarang ada di setir-setir Toyota pada umumnya. Terus di bagian tengahnya ini ada audio 12, layar sentuh 12 inci yang gede banget. Terus dibikin kayak terintegrasi sampai ke konsol tengahnya. Ini buat tombol-tombolnya semuanya. Secara kokpit sih memang enak banget nih, jadi benar-benar buat pengemudi sentris banget. Posisi duduk ini udah pengaturannya udah elektrik dan cukup ergonomis. Oke, jadi kira-kira bagian interiornya kayak gini enak banget ya, mirip kayak CHR tapi mungkin gini ini lebih modern dan lebih kekinian ya. Ini bahan-bahannya juga ini sih yang agak unik, jadi dibikin kayak center kayak gitu. Oke. Nah, di balik mesinnya ini sebenarnya sama aja kayak mesin konvensional ya, tapi padahal itu adalah sebuah motor listrik. Dia pakai baterai 355 volt, kapasitasnya 71,4 kWh, yang ini bisa melajukan mobil sampai 500 km. Ini jarak tempuhnya lumayan jauh juga nih, lebih jauh dari Hyundai Ioniq ya. Terus kalau secara tenaga, dia punya tenaga 204 horsepower dan torsinya 266 Nm. Ya, ini juga sebenarnya so-so sih. Tapi mungkin karena dengan rangkaian semua dari sasisnya, ETNGA dan lain-lain, harusnya sih ini di atas jalanan bisa lebih baik daripada di atas kertasnya. Oke. Ya, jadi inilah dia BZ4X ya. Kalian bisa nilai sendiri dari semua tadi fitur-fiturnya, tampilannya segala macam. Sekarang yang paling bikin penasaran tentunya harga jualnya. Ya, pesaingnya udah ada kayak mungkin Hyundai Ioniq atau Hyundai Kona. Ini bisa 11-12 ya. Tapi untuk brand Toyota, sekali lagi ini karena brandnya Toyota. Jadi bandrolnya 1,190 miliar. Mahal murah relatif sih sebenarnya ya. Itu bisa silakan komen aja di kolom komentar. Tapi menurut gua untuk sebuah mobil listrik pertama, ya mungkin karena pertama, jadi ya kita maklumin lah kalau harganya di atas 1 M. Ekspektasi gua ini harusnya bisa di angka 700-800 yang sesuai sama mobil-mobil listrik kebanyakan. Kalau kayak gini kan orang masih tetap nganggap kalau mobil listrik itu mahal ya kan. Siapa yang mau beli? Ini buat orang-orang kaya di Indonesia, bukan buat orang Indonesia kebanyakan. Tapi ya udah, namanya juga Toyota, harusnya dengan brand itu pasti laris manis sih. Kita taruhan ya, ini bakal jadi mobil listrik terlaris apa enggak di Indonesia, bisa mengalahkan Wuling Air-EV yang harganya cuma 200 jutaan. Kita lihat aja nanti ya. Oke, sekian dari gua pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.